Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di saat kita mengalami pergumulan kehidupan yang berat, janganlah pemikiran hati kita fokus kepada pergumulan itu. Tapi mari kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita untuk mendampingi, menguatkan, dan memampukan kita untuk menyelesaikan dan menjalani pergumulan kita dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bila firman yang kami baca malam hari ini membuat kami senantiasa mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami kuat menjalani hidup dari hari ke hari. Amin. Kejadian pasal 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kita menjalani kehidupan, hanya fokus kepada kesibukan kita, fokus pada masalah dan pergumulan kita, maka kita pun akan menjadi lelah, merasa lemah, dan tidak berdaya menjalani, mengerjakan segala sesuatu. Karena ketika kita fokus kepada kesibukan dan pergumulan kita, seringkali kita tidak mengalami kehadiran Tuhan di sana. Kita merasa menjalani, menyelesaikan segala sesuatunya sendirian, dengan kekuatan tersendiri, dan kita merasa tidak mampu menjalani kehidupan kita dengan baik. Demikian juga dengan Yakub, saudaraku. Saat itu Yakub mengalami tekanan, mengalami beban kehidupan yang berat. Di satu sisi, dia merasa berdosa karena sudah membohongi ayahnya, Iskak, minta berkat, minta kesulungan. Di sisi lain, ia juga takut kepada Esau karena Yakub sudah merampas hak kesulungan Esau. Di sisi lain, dia mendapat tugas untuk pergi ke rumah Laban untuk mencari calon istri yang berada di luar kota sana. Saudaraku, ketika Yakub fokus kepada rasa takut, rasa bersalah, dan tugas yang diembankan kepadanya, maka Yakub merasakan lelah, capek, dan merasa tidak berdaya. Saudaraku, saat itu ia sampai ke sebuah padang dan ia sangat capek. Hari sudah mulai malam dan ia tidur di sana. Di tengah-tengah tidurnya itu, saudaraku, Yakub bermimpi bertemu dengan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Tuhan melalui malaikat-malaikatnya menguatkan Yakub. Dan ketika Yakub bangun, saudaraku, Yakub dengan tegas mengatakan, "Di sini Tuhan hadir, di sini Tuhan menyertai aku, tetapi aku tidak mengalaminya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yakub itu menunjukkan bahwa pada waktu itu Yakub hanya fokus kepada apa yang dia rasakan, fokus kepada apa yang dia alami, fokus dengan apa yang dia kerjakan, sehingga membuat dia sangat berbeban berat. Dan ia pun juga tidak mengalami kehadiran Tuhan yang sungguh mengasihi dia, tidak mengalami kekuatan Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan, tidak mengalami bimbingan Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang patah semangat. Sebaliknya, saudaraku, ketika Yakub mulai mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah rasa bersalahnya, di tengah-tengah beratnya tugas yang ia emban, Yakub pun bangun dan ia mempunyai semangat kembali untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dan ia malah membangun sebuah Betel yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tempat itu dan menguatkan Daud.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Daud mengalami kehadiran Tuhan, maka semangat itu membuat Daud sungguh-sungguh tiba sampai ke rumah Laban dan mendapatkan istri sana. Dan ia bisa pulang, berkumpul kembali dengan ayahnya, dengan ibunya, dan juga dengan kakaknya. Ketika mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya, Yakub dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan dan juga menjalani berat ringan kehidupan Yakub dengan baik dan dengan penuh semangat. Yakub kuat di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan senantiasa ada. Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan senantiasa dekat. Tuhan senantiasa berkarya untuk membawa kita kepada kebaikan demi kebaikan kehidupan kita. Untuk membawa kita ke dalam keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita ke dalam sukacita demi sukacita di sepanjang kehidupan kita. Tetapi saudaraku, kadangkala sama seperti Yakub. Di saat kita hanya fokus pada pergumulan, permasalahan, tugas-tugas yang kita emban yang berat itu, maka kita tidak mengalami kehadirannya yang membuat kita lelah, yang membuat kita lesu, yang membuat kita kadang-kadang merasa tidak berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah beratnya pergumulan kehidupan kita, mari saudaraku, kita tetap datang mendekat kepada Tuhan, agar kita senantiasa mengalami kehadiran Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Dan kita mengalami dan merasakan pertolongan, kekuatan, pendampingan dan bimbingan Tuhan. Sehingga kita tetap semangat dan jadi kuat di dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan kita dengan baik. Amin. Saudaraku, mari kita mengakhiri renungan malam hari ini dengan berdoa. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami, mampukan kami untuk mengalami, merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan, yang menolong, yang mendampingi itu. Sehingga semangat dan kekuatan sungguh-sungguh kami alami dan merasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan mendampingi, menguatkan dan menyembuhkan bagi saudara kami yang sakit. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah keluarga kami, keluarga saudara kami, berkecukupan berkat, kerukunan dan kebahagiaan. Kami juga rindu ya Tuhan, malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, waktu istirahat tubuh kami ke dalam perlindungan-Mu, agar esok hari kami boleh menemukan kekuatan dan semangat baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, alami dan syukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita kuat dan tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.